Shalom, selamat datang dalam malam PSBB malam hari ini, peningkatan spiritualitas berskala besar. Saudara, Tuhan berkuasa atas puji-pujian umatnya. Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Oleh karena itu hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan. Dan saya percaya ada kuasa dalam pujian. Dan malam hari ini temanya adalah mengucap syukur. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa malam hari ini kami semua akan dilawat oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mau mengucap syukur. Sebab Tuhan, Engkau berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Mari Tuhan pakai hamba-Mu agar semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu, Roh-Mu bekerja atas kami. Haleluya, amin. Mengucap syukur malam hari ini Tuhan sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang telah Kau buat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
mengucap syukur. Sekalipun tidak ada alasan, tetapi kau selalu mencari alasan untuk kau mengucap syukur Bapa. Aku bersyukur sebab banyak yang telah kau buat di dalam hidupku. Ku mengucap syukur kepadamu. Kau terlalu baik, kau sangat baik Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, pilihlah untuk mengucap syukur. Oh haleluya, naikkan ucapan syukur bagi Dia. Oh kami mengucap syukur Tuhan. Tidak ada yang diam malam hari ini, semua menaikkan syukur bagi Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada alasan untuk mengucap syukur, Engkau selalu mencari alasan bagi kami untuk mengucap syukur Tuhan. Sebab Engkau baik dan bahwasanya tidak ada yang seperti Engkau. Manusia boleh mengecewakan, keadaan boleh mengecewakan, tetapi Allah kami tidak pernah mengecewakan. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku aku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku aku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap jalanku aku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap jalanku aku memujimu. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang diinginkan Tuhan atau Allah kita di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dinikmati oleh Allah dalam Kristus Yesus. Itu yang dinikmati. Yang dinikmati oleh Tuhan adalah ketika kita mau rela dengan segala kesadaran kita
untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu. Tema malam hari ini adalah mengucap syukur. Saudara, saya percaya ada kuasa dalam ucapan syukur. Saya terbiasa dalam hidup saya ini untuk selalu mengucap syukur. Sebab saya tahu firman Tuhan jelas katakan, mengucap syukurlah itu perintah. Dan tidak hanya dalam satu hal, dua hal, tapi dalam segala hal. Dalam segala hal, dalam pelayananmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam apa yang kau buat, dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam mengerjakan apapun, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Dan juga dalam hal keadaan baik, dalam keadaan buruk, dalam musim yang baik atau musim yang kelihatan buruk sekalipun. Tapi saya percaya semuanya itu Tuhan sanggup jadikan menjadi baik. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sekalipun itu mungkin musim kemarau atau musim dingin, musim semi, musim rontok atau musim gugur. Musim ketika saudara sedang sakitkah, atau sedang mengalami kekurangankah, atau sedang dalam promosikah, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu yang dinikmati oleh Tuhan. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan itu yang Allah kehendaki dalam Kristus Yesus. Tetapi dalam bahasa yang mendekati bahasa aslinya, itu yang dinikmati. Saya diberkati sekali dengan bahasa ini, itu yang Tuhan nikmati. Jadi Tuhan itu senang ketika saudara dan saya mengambil keputusan untuk mengucap syukur. Memang mengucap syukur itu tidak mudah, karena seringkali kita harus memaksa diri kita untuk mengucap syukur. Malam hari ini pun saya mengambil keputusan untuk mengucap syukur. Jadi bukan saudara saja yang sedang mengucap syukur, tapi saya pun hari ini mengambil keputusan untuk mengucap syukur. Sekalipun mungkin malam hari ini atau hari-hari ini kelihatan ada banyak hal-hal yang sulit, atau mungkin kita sedang mengalami pergumulan, tapi pilihlah untuk mengucap syukur. Sebab itulah yang dinikmati Allah dalam Kristus Yesus bagi setiap kita. Haleluya saudara, kita angkat pujian anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, amin, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Kita angkat kembali pujian ini. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima
terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan ku. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Oh, ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang telah ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau selalu beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Amin. Saudara, kita akan buka firman Tuhan dalam Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Saya sangat diberkati dengan ayat-ayat ini. Kisah tentang Lea. Lea istri dari Yakub. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah dia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka dia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka dia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah dia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka dia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya dia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah dia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia menamai anak itu Yehuda,
sesudah itu dia tidak melahirkan lagi. Saudara terkasih, ini adalah satu kisah yang sebenarnya cukup sedih. Karena bagaimanapun juga Lea adalah kakaknya Rahel. Memang Yakub tidak mencintai Lea karena dia mencintai Rahel. Dalam Alkitab dikatakan Lea tidak berseri matanya, wajahnya, tetapi Rahel berseri. Tetapi bagaimanapun juga Lea adalah anak yang lebih tua, sehingga seharusnya hari itu kalau ada pernikahan dalam keluarga, Lea lah yang harusnya menikah terlebih dahulu. Itu sebabnya Yakub yang saya percaya mengasihi kedua putrinya memberikan Lea kepada maksud saya Laban memberikan putrinya Lea kepada Yakub, dan akhirnya Yakub harus menikah dengan Lea, dan akhirnya 7 tahun bekerja kepada Laban baru mendapatkan Rahel. Tetapi saudara, Tuhan itu adil. Perhatikan ayat 31. Ketika Tuhan melihat, Tuhan matanya melihat ke seluruh bumi untuk membalas setiap orang menurut perbuatan, untuk memperlakukan setiap orang dengan adil. Hari ini jangan pertanyakan keadilan Tuhan, sebab Allah itu benar dan Allah itu adil adanya. Keadilan Tuhan, saudara dan saya tidak perlu pertanyakan. Lihat di ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa memang Lea diperlakukan tidak adil, yaitu Lea tidak dicintai, apa yang Tuhan lakukan? Dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Allah kita Allah yang adil. Hari ini beri yang terbaik. Jangan jahat dengan orang lain, karena Tuhan itu adil. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Jika Tuhan melihat ada orang-orang yang kita perlakukan tidak adil, maka Tuhan yang akan mengerjakan bagian Tuhan. Saya percaya, saya tahu saya punya Tuhan yang adil. Itu sebabnya saya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Nah saudara, ketika Tuhan melihat Lea tidak dicintai, maka Tuhan menghibur Lea dengan membuka kandungannya, tetapi Rahel mandul. Tuhan menghibur Lea, tetapi lihat di ayat 32, 33, 34, Lea tetap mengharapkan cinta dari suaminya. Memang perempuan, wanita, istri itu kebutuhan utamanya adalah dicintai. Makanya dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi hari itu Lea sudah dihibur oleh Tuhan dengan diberikan anak, tetapi Lea tetap mengharapkan cinta dari Yakub. Ayat 32, ketika dia melahirkan Ruben, dia berkata, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Tetapi apa yang terjadi saudara, sekalipun Lea hari itu memberikan anak kepada Yakub, anak laki-laki, dia tidak juga dicintai oleh suaminya. Dari mana kita tahu dia tidak dicintai? Karena ayat 33, ketika dia mengandung anak kedua dan dia memberi nama Simeon, dia tetap berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Jadi saat itu juga Lea masih berharap untuk dicintai. Saya percaya hari ini ada banyak pasti dari kita yang mengharapkan sesuatu, berharap dicintai, berharap dikasihi, berharap diperlakukan dengan adil, berharap untuk mengalami hal-hal yang harusnya kita pikir kita sudah alami, tapi kita tidak alami. Saudara, kita akan lihat bagaimana Lea akhirnya belajar sesuatu. Kemudian ayat 34 di situ dikatakan mengandung pula lah Lea. Jadi Lea mengandung untuk ketiga kalinya, yaitu Lewi. Dan hari itu ketika dia mengandung Lewi, dia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya dia menamai anak itu Lewi. Tetapi apa yang terjadi saudara? Lea tidak juga dicintai oleh Yakub. Jadi sekalipun dia sudah memberikan 3 anak laki-laki, Ruben, Simeon, dan Lewi, tidak juga dia dicintai. Dan akhirnya saudara, ayat 35 dalam Kejadian 29 ayat terakhir, mengandung pula lah dia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia berkata apa? Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dan dia menamai anak itu Yehuda. Saudara, akhirnya Lea mengambil keputusan, sekalipun aku tidak dicintai suamiku, sekalipun aku tidak bisa memiliki suamiku seperti aku ingin memiliki dia, seperti aku ingin diperlakukan oleh dia, kali ini aku mengangkat tanganku dan mengucap syukur kepada Tuhan. Maka saudara, ada mujizat dalam mengucap syukur. Apa yang terjadi? Anak yang keempat
itulah Yehuda. Saudara tahu bahwa Yehuda lah yang diberikan tongkat kerajaan. Bahkan dikatakan tongkat kerajaan pada Yehuda tidak akan berlalu sampai selama-lamanya. Melalui Yehuda lah terus sampai kepada keturunan, sampai kepada Yesus yang menjadi penyelamat buat saudara dan saya. Jadi saudara, ketika Lea hari itu mengambil keputusan untuk dia melupakan kesulitannya, dia melupakan ketidakcintaan suaminya kepadanya, dan dia memilih untuk mengucap syukur, maka yang lahir anak yang keempat luar biasa, Yehuda. Dan Tuhan itu adil, dia menjadikan Yehuda sebagai anak yang menerima tongkat kerajaan yang tidak pernah berlalu. Itu sebabnya Yesus berasal dari keturunan Yehuda, dan kerajaan Yehuda memang tidak pernah bergoncangkan sampai selama-lamanya. Saudara tahu bahwa Ruben, anak pertama daripada Yakub dan Lea, meniduri budak dari ayahnya. Kemudian anak yang kedua dan anak yang ketiga juga melakukan kekerasan hari itu, membunuh, sehingga Yakub merasa malu. Tetapi Yehuda tampil sebagai anak keempat, di mana saat itu ketika melahirkan Yehuda, Lea mengambil keputusan untuk mengucap syukur, dan Yehuda memegang tongkat kerajaan yang tidak pernah bisa diambil dari Yehuda sampai selama-lamanya. Itu sebabnya dikatakan singa dari Yehuda. Itu sebabnya ada kerajaan Yehuda, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara, hari ini kita melihat kisah sedih Lea. Akhirnya saya percaya menjadi kisah yang membahagiakan. Yang membahagiakan bukan karena Yakub akhirnya bisa mencintai Lea, walaupun memang dicatat setelah segala sesuatu terjadi dan Yakub hari itu akan menutup mata, dia berkata bahwa Lea dia minta dikuburkan di tempat di mana Lea dikuburkan. Dia tidak memilih tempat peristirahatan Rahel, tetapi Yakub memilih dikuburkan bersama dengan Lea dan juga nenek moyangnya. Jadi saya percaya bahwa akhirnya Yakub bisa mencintai Lea, dan bagaimanapun juga Lea hidup lebih lama dengan Yakub, sebab Rahel meninggal ketika setelah melahirkan Benyamin, anaknya yang kedua. Setelah Yusuf, Benyamin, Rahel meninggal. Jadi sekali lagi hari ini saudara, mengucap syukurlah. Ambil keputusan, paksa dirimu untuk mengucap syukur, karena kadang-kadang bahkan seringkali saya mengalami mengucap syukur itu yang paling sulit ketika keadaan tidak enak. Tetapi sekali lagi tadi 1 Tesalonika sudah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki atau yang dinikmati Allah dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Mari malam hari ini lewat semua pujian yang kita naikkan, ada ucapan syukur. Hidupmu akan sangat bahagia ketika engkau mengucap syukur. Sebenarnya kebahagiaan itu muncul bukan karena akhirnya Lea dicintai, tapi karena dia mengambil keputusan untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada kuasa dalam ucapan syukur, ada mujizat dalam ucapan syukur. Ketika Yesus ada bersama dengan orang-orang, ribuan orang, 5.000 laki-laki yang dicatat hari itu, dan hanya ada 5 roti 2 ikan. Yesus mengangkat 5 roti 2 ikan dan mengucap syukur, dan mujizat terjadi. 5.000 orang itu bisa dikasih makan dan lewat 5 roti 2 ikan dan sisa 12 bakul. Saudara, terlalu banyak kesaksian dan terlalu banyak kisah di mana ketika orang mengucap syukur, hal yang luar biasa terjadi buat saudara dan saya. Kenapa bisa? Sebab jangan lupa, mengucap syukurlah itu perintah Tuhan, dan itu yang dinikmati oleh Tuhan dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki, yang dinikmati Tuhan dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Saya percaya mengucap syukur itu tanda kita mengakui kedaulatan Tuhan. Jadi ketika Lea mengangkat tangannya dan berkata, sekali ini aku akan mengucap syukur kepada Tuhan, saya percaya itu tandanya Lea mengakui Tuhan itu berdaulat, mengakui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan, mengakui bahwa sungguh Tuhanlah yang memerintah kehidupan Lea, sehingga Lea tidak mengambil lagi usaha untuk dirinya sendiri, tetapi dia mengakui kedaulatan Tuhan dan membiarkan Tuhan yang bekerja. Waktu saudara mengucap syukur, saudara dan saya sedang mengakui Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, dan kita tidak sedang ingin
mengotak-atik kekuasaan Tuhan, cara-caranya Tuhan, tetapi kita membiarkan Dia bekerja sesuai dengan caranya. Itulah tanda orang berserah. Jadi hari ini belajar mengucap syukur, artinya kita mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan baik apapun yang terjadi. Dan mengucap syukur itu tanda kita berserah kepada Tuhan. Hidup ini menjadi jauh lebih mudah ketika saudara dan saya mengucap syukur. Jadi sekali lagi, yuk kita mengucap syukur apapun keadaan kita hari ini. Saya belajar mengucap syukur dan terus belajar mengucap syukur. Ketika saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya mau, ketika saya tidak bisa melihat perubahan dari orang lain, saya tetap mengucap syukur. Saya bilang, Tuhan, aku saja yang berubah. Mungkin orang itu belum bisa berubah, saya yang berubah. Ada banyak hal di bumi ini, dalam hidup ini yang saudara dan saya tidak bisa berubah. Tapi ada satu yang bisa kamu rubah, yaitu kehidupan kamu sendiri. Hatimu, hidupmu, untuk tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Maka engkau akan melihat kuasa Tuhan, engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Tenang saudara, dan percaya Tuhan itu benar dan adil. Ketika kau dan aku mengucap syukur, Tuhan sendiri yang akan melakukan bagiannya untuk menolong saudara dan saya. Haleluya, amin. Kita angkat lagi pujian yang tadi. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami, amin. Ku bersyukur Tuhan, kau beriku kekuatan. Ku percaya engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, kau selalu beriku kekuatan. Ku percaya engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Aku berdoa Tuhan buat setiap kami yang hari ini sama-sama memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Kami mengambil keputusan untuk mengucap syukur. Dalam segala keadaan Engkau selalu baik. Selalu ada alasan untuk mengucap syukur, yaitu Engkau dan seluruh keberadaanmu ya Tuhan. Kami mengingat semua kebaikan Tuhan, bahwasanya Engkau gak pernah berubah Tuhan, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kebaikanmu, kasih setiamu, pertolonganmu tidak pernah berubah. Dan itu yang kami mau katakan kepada jiwa kami. Pujilah Tuhan hai jiwaku, bersyukurlah kepada Tuhan hai jiwaku, sebab Dia baik dan tidak ada yang seperti Dia. Sebab semua kebaikan Tuhan selalu dinyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur dan aku berdoa, setiap kami yang hari ini belajar mengucap syukur, mengambil keputusan untuk mengucap syukur, ada pertolongan Tuhan, ada keadilan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Kami tidak khawatir Tuhan, kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan, Sang Empunya langit dan bumi. Apa yang bisa manusia lakukan terhadap kami? Engkaulah gunung batu kami tidak akan goyah selamanya. Kami mengucap syukur. Sekali ini aku akan mengucap syukur kepada Tuhan dan bahkan untuk seterusnya, sebab itu yang Engkau nikmati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Mengucap syukur saudara. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Angkat tanganmu, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
bagiku. Tuhan Yesus memberkati.